Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Desa TV. Saya Nasika Ardianti. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bedah buku dengan judul buku New Normal COVID-19, Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru di Masa Pandemi. Buku ini ditulis oleh Dian Yulianto pada tahun 2021. Baik, saya mulai saja. Buku ini membahas banyak hal, mulai dari fakta data seputar COVID, adaptasi new normal di era kebiasaan baru. Baik, yang pertama, buku ini membahas tentang riwayat perkembangan penyakit. COVID-19 seperti kita ketahui bersama merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya terjangkit pada manusia. Virus ini, virus SARS, ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia. Penularannya SARS dan MERS dari manusia ke manusia itu masih dimungkinkan, tapi masih sangat terbatas. Oke. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan pada tahun 2019 pada virus nCoV atau COVID-19 ini masih belum diketahui. Nah, pada tahun 2019 di akhir Desember, tepatnya tanggal 31 Desember, kantor perwakilan WHO di Wuhan, China menemukan jenis baru virus coronavirus yang dinamakan coronavirus disease atau COVID-19. Nah, tanggal 30 Januarinya WHO menetapkan wabah ini menjadi kedaruratan dunia. Nah, bagaimana untuk COVID sendiri kasusnya di Indonesia? Di dalam buku ini dibahas bahwa sampai naskah buku ini diterbitkan, ditulis dan diterbitkan, penyebaran infeksi penularan COVID-19 masih sangat tinggi. Data pada akhir September 2020, total pasien positif COVID-19 lebih dari 203.000 di Indonesia dan tersebar di beberapa provinsi. Oke. Untuk tanda gejala sendiri di buku ini dijelaskan dibedakan menjadi dua, yaitu tanda gejala yang muncul pada pasien COVID, anak-anak dan juga dewasa. Pada anak-anak dijelaskan di buku ini tanda gejalanya adalah kesulitan bernafas yang kadang-kadang ditandai dengan pola bernafas yang cepat, kemudian warna kulit yang membiru, kurang asupan cairan sehingga rentan mengalami dehidrasi atau kurang cairan, kemudian tidur terus-menerus dan tidak melakukan interaksi di sekitar lingkungan. Kemudian anak juga mudah marah karena kondisi tubuhnya yang terasa tidak nyaman. Ini menurut buku ini gejala infeksi COVID pada anak-anak. Untuk gejala infeksi COVID pada dewasa, yaitu sulit bernafas, sesak, rasa nyeri atau tekanan pada dada atau perut, rasa pusing, kemudian yang datang kadang tiba-tiba, mual muntah hebat, kadang-kadang juga mual muntah terus-menerus, kemudian gejala yang mirip sekali dengan penyakit flu, mulai sembuh ternyata kambuh lagi. Nah, frekuensi sembuh dan kambuh lagi itu berulang. Kemudian adanya demam dan juga batuk produktif. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa ada alat untuk seperti kita ketahui ya, ada rapid test dan juga swab ya. Yang pertama dibahas untuk rapid test. Rapid test ini dilakukan dengan mengambil sampel darah dari penderita dari bagian ujung jari, kemudian antibodi akan diteteskan, kemudian hasilnya sekitar 10 sampai 15 menit berupa garis. Ya, metode pemeriksaan ini cara mendeteksinya adalah menggunakan antibodi imunoglobulin G dan imunoglobulin M yang dideteksi di dalam tubuh. Kemudian untuk swab test ya, swab test atau PCR ini dites kepada orang yang dengan hasil rapid test positif, reaktif maupun non reaktif ya. Sampelnya diambil dari lendir dalam hidung maupun tenggorokan, kemudian dengan metode swab ini diteliti di laboratorium, hasil swabnya bisa muncul beberapa jam dan bahkan ada juga yang beberapa hari. Nah, tapi kedua pembahasan dalam buku ini adalah fakta dan data seputar COVID-19. Ada beberapa istilah di semenjak pandemi COVID-19. Yang pertama, PDP. Siapa itu PDP? PDP adalah pasien dalam pengawasan, yaitu orang dengan ISPA, riwayat demam disertai batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek atau pneumonia. Ya, kemudian orang yang dengan demam lebih dari 38 derajat,
riwayat pernah mengalami ISPA pada 14 hari terakhir, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau terkonfirmasi positif COVID-19, kemudian orang dengan ISPA berat atau pneumonia gitu. Inilah yang dikatakan PDP. Kemudian ada juga istilah ODP, OTG, dan kontak erat. Nah, istilah-istilah ini pada gelombang kedua itu mulai berganti. Ada istilah baru yaitu dikatakan kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kasus kontak erat, pelaku perjalanan, discharge, selesai isolasi, dan kematian. Nah, kemudian ada juga istilah-istilah seperti pembatasan sosial berskala besar, social distancing, physical distancing, WFH, karantina, isolasi, kemudian lockdown, epidemi, penurunan penyakit dalam skala yang lebih luas tentunya, kemudian pandemi, sekarang sudah mulai pandemi ya penyebarannya, kemudian local transmission, dan herd immunity. Ini beberapa istilah yang di dalam buku ini disebutkan. Gitu. Kemudian pembahasan panjang di buku ini di bab 3 yaitu tentang new normal sesuai dengan judulnya ya, bukunya New Normal, adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi. Jadi membahas yang pertama bagaimana sih caranya beradaptasi di masa pandemi. Yang pertama adalah penggunaan masker. Penggunaan masker di sini siapa saja yang wajib menggunakan masker? Yang pertama, tenaga kesehatan itu wajib menggunakan masker. Yang kedua, orang yang sakit. Yang ketiga, orang yang merawat orang sakit. Kemudian yang ketiga, orang sehat yang hendak keluar rumah. Jadi kalau di dalam rumah orang anggota keluarga sehat nggak perlu pakai masker. Kemudian, tapi dengan catatan gunakanlah masker dengan benar ya. Gunakan masker dengan benar itu tidak dikalungin di leher atau maskernya hanya di mulut saja, sementara hidung tidak digunakan masker gitu ya. Kemudian masker sekali pakai, tidak dipakai berulang-ulang. Yang kedua adalah tetap di rumah saja. Kenapa sih harus tetap di rumah saja di masa pandemi COVID-19 kemarin? Alasannya tentu untuk meminimalkan interaksi sosial, interaksi dengan orang-orang yang dapat meningkatkan risiko kita tertular virus COVID-19. Itu alasan pertamanya. Namun kita juga ketika diam di rumah kita masih bisa berinteraksi melalui media sosial, melalui telepon, melalui platform-platform digital yang kita bisa pakai untuk berkomunikasi dengan teman-teman sosial kita, dan juga dengan aktivitas bekerja juga bisa meskipun dilakukan di rumah saja gitu ya. Kemudian jika sakit harus tetap di rumah, melakukan isolasi mandiri ya bagi yang tidak bergejala. Kemudian yang terinfeksi COVID, yang tidak terinfeksi COVID pun ketika dia sakit dia harus tetap di rumah saja. Kemudian pada individu yang terdiagnosa atau terinfeksi COVID-19, maka dia dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri ya ketika gejalanya itu ringan, sambil tetap diobservasi, tinggal di rumah, gunakan kamar yang terpisah dengan anggota keluarga lain yang tidak terinfeksi. Kemudian untuk meminimalkan infeksi, gunakan masker selalu. Kemudian lakukan pengukuran suhu harian, jadi untuk monitor demamnya, kemudian melakukan observasi gejala klinis apa saja. Kemudian hindari pemakaian bersama peralatan-peralatan seperti alat makan, alat mandi, kemudian alat olahraga misalnya, itu dihindari dulu. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap. Kemudian berjemur di bawah sinar matahari ketika pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cara memberikan cairan desinfektan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan rumah, social distancing dan physical distancing bagi anggota keluarga yang sehat ketika terpaksa harus keluar rumah, entah untuk bekerja atau untuk kepentingan yang urgent seperti membeli obat, ke pasar dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kesehatan tubuh dengan cara olahraga atau aktivitas fisik. Kemudian untuk meningkatkan imunitas tentunya mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk menjaga imunitas juga. Kemudian stop kebiasaan buruk seperti begadang, mengkonsumsi minuman atau makanan beralkohol,
merokok dan lain-lain. Dan yang paling penting itu menurut buku ini adalah jangan stres. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada topik bahasan tentang serba-serbi kebiasaan baru di era new normal. Yang pertama, mencuci pakaian di masa pandemi. Ini bagiannya ibu-ibu biasanya. Meskipun kadang bapak-bapak juga membantu istrinya dalam hal ini gitu ya. Ketika kita mencuci pakaian di masa pandemi, di buku ini dijelaskan bahwa lebih baik menggunakan air hangat. Atau ketika kita pakai mesin cuci, kita bisa pilih itu mesin cuci yang mencucinya menggunakan air minimal 60 derajat Celcius atau lebih tinggi ya. Kemudian membeli kebutuhan bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga kalau bisa via online saja. Kalau toh terpaksa harus keluar rumah, berarti harus menggunakan protap, menggunakan masker, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya, itu tetap harus dilakukan. Cuci tangan setelah keluar rumah dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kebiasaan hiburan untuk menurunkan stres ya, yang selama pandemi itu tidak dilakukan dengan jalan-jalan, refreshing keluar rumah gitu. Nah, kebutuhan akan hiburan ini cukup penting untuk menjaga kesehatan mental ya selama masa pandemi dan di era new normal. Kenapa? Karena ini juga bisa menurunkan stresor dari pekerjaan, atau ketika orang diam di rumah terus kan lama-lama ini juga ya jenuh ya, menghilangkan kejenuhan dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang bisa dilakukan misalnya bermain bersama keluarga, kemudian mengajak anak-anak bermain ketika anak-anak itu sekolahnya daring kan banyak waktu sebenarnya, apalagi orang tuanya ayah ibunya juga WFH, bagi beberapa ini ya sektor yang memang dia harus WFO ya. Kemudian belajar di rumah di era normal, mendidik anak di era normal sebagaimana sih ya. Jadi ajarkan anak tentang COVID, kasih tahu, jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Kemudian ajarkan cara-cara bagaimana melindungi diri, memproteksi diri seperti physical distancing, penggunaan masker, ya, mencuci tangan, menjaga rutinitas, kemudian berolahraga, senam, meskipun senam olahraga di rumah sekedar yoga, sit up atau push up gitu ya. Kemudian pergi ke layanan kesehatan di era normal baru. Ketika ada anggota keluarga yang sakit yang terpaksa harus mengunjungi vaskes ya, maka harus tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Kemudian ketika merawat orang sakit di masa pandemi, menjaga orang tua yang di rumah sakit misalnya, ini antisipasinya atau pencegahannya perlu lebih ekstra atau lebih protektif. Tuh, jadi di bekerja pun bisa bekerja di rumah atau work from home, bisa tetap bekerja di kantor dengan catatan ketika bekerja di kantor harus ada manajemen kebijakan tentang bagaimana physical distancing, kemudian pencegahan dan sebagainya. Ketika bekerja di rumah, kekurangannya adalah banyaknya gangguan dari lingkungan rumah terutama, dan itu yang harus diantisipasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari isi buku New Normal COVID-19 ya, intisari dari buku ini. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.